Anda mungkin sering melihat istilah konsumsi atau konsumen muncul di media massa. Seperti ini contohnya, atau ini, atau ketika seorang artis diduga mengkonsumsi narkoba, atau ketika ada laporan yang menyatakan bagaimana konsumen nyaman belanja online. Apa sih sebenarnya konsumen, konsumsi? Apa bedanya konsumen dengan pelanggan? Apa maknanya ketika kita disebut konsumtif? Apa itu konsumerisme dan apa itu perilaku konsumen? Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa dan siapa konsumen dengan beberapa pertanyaan kunci sebagaimana berikut. Apa dan siapa konsumen itu? Apa yang konsumen lakukan yang menjadi penciri dia adalah seorang konsumen? Bagaimana dia bertingkah laku dan mengapa semuanya ini penting? Kembali ke pertanyaan awal tadi, apa dan siapa konsumen? Apakah ketika kita shopping itu disebut sebagai konsumsi? Atau ketika kita makan, minum, menikmati sesuatu? Atau ketika kita menikmati konten berupa hiburan baik secara pribadi maupun dengan orang terdekat dengan kita? Atau ketika kita sedang traveling, menikmati suatu pengalaman baru? Apakah itu bisa disebut sebagai seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi sesuatu? Menurut saya, ya. All of the above. Jika saya boleh mengambil analogi dengan lagu waktu saya kanak-kanak, aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang, kalau berjalan, prok prok prok. Aku seorang kapiten. Seorang kapiten dalam lagu ini ditandai oleh dua hal. Yang pertama, apa yang dia punyai, dan yang kedua, bagaimana dia bertingkah laku. Menurut saya, ini bisa dianalogikan seperti konsumen. Seorang konsumen bisa ditandai dengan apa yang dia punyai, apa yang dia konsumsi dan nikmati, sekaligus juga bagaimana ia bertingkah laku dan bertindak. By definition, a consumer is a person or entity that uses products or services for consumption and not for production or commercial purposes. Seorang konsumen adalah seorang individu atau entitas yang menggunakan produk dan jasa untuk konsumsi mereka, bukan untuk produksi atau diperjualbelikan kembali. Sebagai contoh, konsumen smartphone atau telepon pintar bisa jadi seorang individu ataupun keluarga sebagai jenis entitas non-formal, atau bisa jadi dalam hal pekerjaan sebagai entitas formal. Yang penting adalah apa yang konsumen lakukan. Seorang konsumen mengkonsumsi, itu sudah jelas. Ia tidak sedang menggunakan barang atau jasa yang ia sedang konsumsi untuk keperluan produksi atau jual beli. Namun, apa sebenarnya konsumsi? Konsumsi adalah penggunaan produk dan jasa oleh individu maupun rumah tangga, bukan untuk produksi atau diperjualbelikan. Kata kuncinya juga di sini adalah penggunaan atau use, bukan purchase atau pembelian. Secara etimologi atau asal kata, konsumsi berasal dari bahasa Latin consumere, yang artinya menghabiskan sesuatu. Tahukah Anda kalau di zaman dulu sakit TBC itu disebut sebagai consumption, karena mereka yang sakit TBC tubuhnya habis dimakan penyakit dalam tanda kutip. Tadi saya sempat sebutkan, membeli, menggunakan. Inilah perbedaan antara seorang konsumen dan seorang pelanggan. A consumer versus a customer. Secara definisi, a customer is a person who purchases products or services regularly. Seorang pelanggan adalah orang yang membeli produk atau jasa secara reguler. Seorang pelanggan bisa jadi seorang buyer tanpa dia harus mengkonsumsi sendiri produk tersebut. Bisa juga dia reseller, atau ketika dia membeli sekaligus mengkonsumsi, kita sebut dia sebagai final customer atau end customer. Contohnya di sini, ketika seorang ibu membeli diapers atau perlengkapan untuk bayi, dia adalah buyernya. Namun ketika dia membeli produk make up untuk dia pakai sendiri, dia adalah seorang final customer. Tadi saya juga sebutkan kata konsumtif. Ini adalah keinginan untuk bisa mendapatkan atau memiliki produk lebih daripada basic needs kita, melebihi kebutuhan kita yang mendasar.
Contohnya, kita perlu kendaraan untuk bisa mengantarkan kita dari satu poin ke poin yang lainnya. Namun urusan luxury atau gengsi itu berbeda tiap individu. Sementara itu, konsumerisme adalah ide bahwa kebahagiaan seseorang tergantung oleh hal-hal material dan bagaimana ia terus-menerus meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Jadi konsumerisme ada kaitannya dengan ide bahwa kebahagiaan kita tergantung dari apa yang kita bisa beli, apa yang kita konsumsi, apa yang kita nikmati, dan apa yang kita tunjukkan kepada orang lain. Yang terakhir mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai konsumen dan proses mereka dalam memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk dan jasa. Perilaku konsumen terdiri dari ranah kognitif atau pikiran kita, ranah afektif atau perasaan kita, dan ranah perilaku atau behavior. Proses yang dilalui seorang konsumen baik dalam ranah kognitif, afektif maupun perilaku dengan segala kompleksitasnya merupakan topik bahasan dari perilaku konsumen. Stay tuned for other videos regarding consumer behavior. Stay inspired, be inspiring. Don't forget to subscribe to this channel.